Ini mereka tuh sebenarnya gotong royong nggak sih? Ya belum tentu, kalau rame doang mah ya belum tentu gotong royong kan. Nama gotong royong itu rame-rame bersama-sama melakukan sesuatu. Ini bersama-sama melakukan sesuatu Belum rame-rame. belum tentu itu pada diem doang tuh. Nih ada yang berdiri sendiri tuh. Enggak, mereka mendukung ideologi Joker. Orang ini ya, orang jahat itu lahir dari orang baik yang disakiti. Orang-orang jahat aja kalau bergotong royong ngeri loh. Pasti. Iya kan? Pasti. Takuti bisa gitu seorang Joker bikin orang-orang jadi berkumpul dengan satu visi gitu kan, menuju apa namanya, itu tuh kan di film itu selebrasinya dia tuh sebagai Prince of the Dark gitu. Oh enggak, itu emang di The Darkness ya? Enggak, Bukannya yang Joaquin Phoenix kan? Iya. Yang Joaquin Phoenix Iya kan mereka pada ngumpul tuh yang demo selebrasi hancur-hancuran dia, itu kan. selebrasi dia kan, yang dia nari di atas mobil di atas kan. mobil ya, itu Joaquin Phoenix kan? Iya, Joaquin Phoenix. Bukan Heath Ledger. Bukan, Nah, Phoenix. Nah, Phoenix. Phoenix itu maksudnya ya rame-ramenya ya itu orang jahat aja bisa rame-rame ngumpul bareng-bareng dengan satu visi. Tapi bisa enggak, gitu tapi ya. kan mereka itu bukan jahat. Maksudnya itu tuh kayak apa ya? Jatuhnya kayak udah emosi lama nih ya kan, belum ada orang yang berani mencetuskan, akhirnya muncul si Joker mencetuskan, jadi medium ya. gitu. Ditumpah langsung pas rame. momentum ya. Momentum. Ada medium, ada momentum gitu ya. Nah, gitar. Benerin dong gitu. Kita gitu. Iya, agak-agak cringe gitu. Iya gitu Ya, namanya juga kita usaha bang, support lah. Nah kalau rame-rame tadi gue bilang itu kan biasa kalau di kampung-kampung masih zaman gue masih ngalamin sih. Gue juga. Kumpul rame-rame. Pasti gitu kan. bikin gorong-gorong. Iya bersihin got, terus apalagi kalau 17-an sih yang pecah mah. Lu kampungan lu gitu emang juga nggak? 17-an gotong royong. 17-an gotong royong. Acara lah, lomba-lomba. Lah yang bikin itu ngedekor kampung. Oh iya. Ngediriin panjat pinangnya. Ya, Nggak pernah ikutan berarti dia. Parah lu pak. Kampung tuh. Enggak. Serumah doang, serumah. Bisa tuh gotong royong serumah. Nggak bisa. Nah Bisa. Nah ini cerita masa kecil gue banget nih. Apa? Jadi dulu zaman gue masih gotong royong SMP atau ya dari SD ke SMP itulah. Bokap itu tuh pasti hari Minggu tuh dijadwali gotong royong dan ditulis di papan tuh gotong royong jangan kemana-mana. Itu Pak Gubay. Berarti udah gak ada jadwal main tuh ya? Iya. Jangan kemana-mana soalnya udah ada digarisin kan? Iya, ya beres-beres keliling rumah aja, rumput apa gitu kan. Ya, terus nyapu-nyapu gitu. Nah yang kocak itu pas kadang-kadang hari Minggu tuh temen gue main ke rumah kan. Kan serba salah dia ya. Nih gue ikutan gotong royong ini. Gitu. Wah itu tension sih emang. Semua orang kerja gitu pasti kan hari sih. itu kan. Kerja kan di rumah kan. Lah gimana dong dia kan? Ikut nih gotong royong. Iya lu ngapain dong? Apalagi posisinya nginep lagi malamnya kan? Kagak, kata hari itu doang. Iya kan misalnya. Iya. Kalau nginep juga itu tuh. Kacau tuh. Otomatis bangun pagi juga pasti. Iya. Kalau enggak bangun pagi sekalian sebelum gotong royong dimulai. Pulang. Yang penting dapat sarapan dulu ya. Iya. Tapi benar itu real story loh itu. Maksudnya kalau kayak gitu gue juga masih ngerasain tuh. Kok tiap minggu sama. Kalau gue bukan tiap minggunya gini ya. Tiap hari Minggu. Kalau bokap gue tuh kalau pas hari Minggu dia lagi nggak dinas tuh, dia lagi ada di rumah pasti gue gotong royong. Tapi ada momen kalau misalnya dia lagi hari Minggu tuh dia masuk kerja, ini masuk pagi nih otomatis kan nggak di rumah tuh seharian tuh. Wah itu udah jadwal main tuh. Itu jadwal main tuh baru tuh kemana-mana sang terbang tuh. Tapi kalau ada doski, ada bokap nih di rumah, pakai pengumuman gitu? Enggak. Kalau dia nggak pakai pengumuman,
Kalau bokap itu emang dari kecil tuh dia ngajarin emang harus inisiatif gitu dah, apalagi kalau untuk kayak kebersihan gitu ya. Dia orangnya resik gitu, nggak bisa dia tuh. Guanya aja yang emang serampangan gini kali ya. Kalau bokap nggak bisa dah. Iya. Dia pagi tuh walaupun dia nggak kerja nih, start pagi tuh udah cuci mobil tuh sambil teriak, "Weca." Ada aja gitu Iya, ya. dipanggil kan. Laki-laki jam segini masih tidur, sini bantuin kan. Udah selesai bantuin, gua kira udah ya kan. Tuh sapu tuh yang halaman belakang. Iya, nyapu, Iya. jeng. Yo iya, nah nanti udah kelar nih ya kan. Makan siang bentar, udah selesai. Tuh motor cuci lah, mumpung lagi hari Minggu. Kan maksud gua kalau hari Minggu kan pengennya males-malesan gitu ya, nyantai gitu ya. Nggak ada tuh kalau dia tuh. Nggak ada konsep itu, nggak Nggak ada. ada. Nyantai, apa itu? Iya, dan itu pasti bukan ke gua aja ya, bukan ke cowok, maksudnya bukan ke gua dong, ke adik gua pun juga gitu. Kalau Minggu itu pokoknya kalau bokap lagi Minggu bertepatan dia lagi nggak kerja tuh pasti tuh. Ya itu tuh bagian maksudnya balik ke kata-kata gotong royong ini kan udah jarang banget ya diobrolin di mana-mana ya. Parah. Enggak, kita sering dengar apa di misalnya pidato-pidato selewatan gitu kan. Ya ini kampanye-kampanye atau di slogan-slogan kan gotong royong gitu kan. Enggak juga kayaknya udah nggak ada ya. Udah Apalagi nggak ada. di tongkrongan, yakin udah nggak ada lagi tuh tongkrongan nih, kita ke kafe kopi nih ngomongin gotong royong tiba-tiba tuh nggak ada ya. Ada. Sekarang udah individualis. Pun di Individualis. ini forum-forum yang ya spesifik pun misal ekonomi udah agak jarang, mungkin budaya masih ya, tapi udah agak jarang banget ya. Mungkin apa karena kita di kota kali ya. Maksudnya kalau kayak di daerah-daerah kayaknya masih ada deh. Iya. Kalau di daerah-daerah Iya. kayaknya masih ada deh. Karena kayak tadi itu ya, kayak itu udah jadi keseharian kayak gua gitu yang masa kecil dulu itu kan. Bukan karena nggak sejauh itu juga mungkin bokap mikir gotong royong harus gua tanamkan ke anak gua dari kecil supaya mereka besar nanti jadi manusia yang Pancasilais, nggak gitu juga kan. Enggak. Udah running aja ya, gotong royong yang harus gotong royong gitu. Iya. Gitu ya. Biar cepet juga kan selesai kerjaan kalau rame-rame kan, Betul. keroyokan kan. Betul, sama feel-nya itu akhirnya kan ya beda ya. Kalau disuruh kerja sendirian itu kan malesnya itu ya kalau sendirian ya. Parah. Jadi lagi ngerjain apa gitu kalau misalnya sendirian ya tergantung mood aja udah. Kalau lagi tiba-tiba udah kelar nih satu yang ini nih misalnya nih kamar deh misalnya udah selesai kamar nih, hebat dulu kali ya kan gitu kalau sendiri tuh. Tapi kan kalau rame-rame ngeliat kayaknya di rumah tuh lagi sibuk heboh wah apa semua Jadi ini ya ke-trigger ya. iya ke-trigger ya balik lagi Ya kadang-kadang kan makanan spesial keluar jadinya ya, gorengan, es teh ya kan dari pihak ini mama. Oh ya wah itu yang udah Mama. ada lagi tuh yang masak-masak gitu ya. Iya ada aja karena kan semua pada di rumah tuh. Tuh biasanya teko ganti-gantian tuh. Dari rumah ini keluarnya teh kan. Iya, Nanti iya. habis dari rumah ini keluarnya kopi, Iya. keluarnya sirup. Lu enggak ngerasain sih, Bang. Ada dong di kampung gue. Oh iya. Oh iya ya. Masih sampai sekarang. Sampai masih sekarang? Iya di beberapa tempat tuh sampai sekarang masih ya. Kayak yang kemarin tuh ngobrol sama teman tuh yang dari akhirnya gue tahu gitu kan. Gue pernah cerita juga di orang tapi ceritanya sotoy-sotoyan gitu. Di Indonesia tuh gotong royong masih Ada. jalan loh. Lu tahu nggak ada sebuah daerah di situ tuh yang orang bisa bangun rumah tuh gotong royong semua gitu. Jadi warga tuh nggak perlu mikirin nggak punya rumah tuh, nggak ada cerita di kampung itu tuh. Karena sistem mereka bikin rumah gotong royong, siapapun yang punya rumah gotong royong bikinin gitu kan. Gue cerita tuh, gue nggak tahu tuh daerah yang tadi mana yang gue yakin tuh ada gitu kan. Suatu waktu gue cerita tuh sama orang kan, orang dari teman Bung Sadam Oh, dari Maluku, Pulau Buru Sadam kan. buat Bang Sadam. Ternyata apa? Di kampung dia namanya Mas Soi. Mas Soi? Iya. Bangun rumah ya gotong royong. Iya, itu di kampung kita gitu namanya Mas Soi gitu Nah, kan. kalau gue yang tahu selama ini seliuran, maksudnya kalau lagi iseng-iseng scroll, yang pindahan tuh. Pindah rumah ada juga. Iya, ada nenteng juga. rumah. Gila, itu dari definisi pindah rumah tuh. Iya. Panggung. Rumah Iya, kamu. diangkat rumahnya gitu. Itu beneran pindah ada rumah tuh. Nah, terus ada juga cerita kayak misalkan udah ketahuan tuh seseorang tuh butuh dibikinin rumah tuh, ditetapkan harinya tuh.
ya tuh orang misalkan hari itu kemana ke seharian itu ya, pokoknya sorenya rumahnya udah jadi aja. Kayak beda rumah. Iya. Orangnya Ya, karena disuruh orang hotel dulu gitu ya. Karena itu tradisi dan semua orang tuh akan memang turun semua karena ya saat mereka nanti keluarga mereka, anak mereka nggak punya rumah, kalau mereka nggak ikut kayak gituan kan Iya. balik ke mereka lagi gitu kan. Itu sampai hari ini ada dan hari ini gue tahu nama desa itu Masohi namanya. Kalau nggak salah. Oh, Masohi itu nama desa. Nama desa. Oh, dan bukan, itu di bukan. tempat Bang Sadam itu. Enggak, gua kira Masohi itu artinya gotong royong. Enggak, nama desanya. Oh, nama Jadi desa. di desa itu. Jadi kok kebayang nggak sih lu? Lu Gua nih nanti salah-salah di benar. Kalau Masohi. enggak, iya Masohi. Cari kan. Nih ya, nih orang yang ngomong. Komen ya. Iya. Kalau salah gue komen ya. ada komen. Nih yang ngomong nih ya. Terkhusus buat temen-temen yang ada di Pulau Maluku ya. Oh, buru. Nah tuh komen aja, serang aja kalau misalnya nggak ada ya kan. Kayaknya Pulau Buru deh. Ragu dia. Enggak, Ragu. gue yang tensin tuh gini, Bung Jan. Ada loh semangat gitu kan ngomong ke orangnya, orang itu di kampung yang itu gitu loh. Kebayang nggak sih lu tensinnya? Kita ngomong nih, misalnya lu Bang Sadam nih, Bang Sadam, gue tuh tahu deh di satu daerah tuh ada loh orang gotong Oh, royong. iya. Jadi kayak Itu ngajarin di kampung Iya. gue. Jadi nggak seru lagi jadinya ya. Iya, jadi Tadinya kita mau ngasih tahu wawasan baru nih ya kan. iya. Maksudnya ngasih tahu sesuatu yang exciting, Iya, menarik, iya. yang orang pasti harusnya yang dikasih tahu nggak tahu Nggak lah tahu ya. harusnya. Di kampung dia, gue lahir besar di sana, gue tahu banget. Lu belum pernah lihat kan? Gue udah lihat gitu loh. Nggak jauh mainnya, orang jauh berarti mainnya. Oke, Dikituin sampai dong, jumpa. Sampai jumpa di Baku Dapa. Sampai jumpa di baku dapa. Iya. Seru ya cerita-cerita gotong royong gitu ya. Kayak maksudnya kalau gue kan ada ingatan masa kecil kayak gitu ya. Pas waktu itu males pasti. Males banget, lo tau lah hari Minggu kita mau kemana kan. Yang di rumah nih. Oh, yang di rumah. Yang di rumah kan. Kalau ada pengumuman itu dari malam, gotong royong. Udah gabut aja tuh dari malam tuh. Rasanya malam tuh kayak udah pagi aja ya. Iya. Udah gabut itu. Ataupun kalau keluar pulangnya pasti harus pulang gitu. Harus pulang pagi Harus tuh. pulang. Walaupun malam habis nginep gitu. Iya, kemana ke? Baru pagi pulang. Udah ada pengumuman. Walaupun udah ngatur siasatnya. Iya. Oke, gue nginep dulu kali ya, gue nggak ikut gitu ya kan. Iya. Telepon-teleponin tuh ya. Kayak gitu kan. Iya, maksudnya udah jadi ini aja karena udah kebiasaan ketika ninggalinnya jadi kayak aneh. Ya, ada rasa bersalah gitu ya. Enggak sih, cuma aneh aja. Orang males. Cuma nggak nemu alasan yang Pas masuk aja. akal aja. Padahal mah hati mah ngeberontak banget tuh ya, Iya. males banget tuh ya. Mikir apa ya alasannya gitu yang masuk akal gitu ya. Nggak, nemu. kalau gua ya 11 12 lah pastilah namanya kayaknya udah wajar sih ya kalau minggu itu udah hari pengennya males-malesan gitu ya Iya. kan. Tapi kalau misalnya gotong royong kampung, gue semangat soalnya buat main sama temen juga jadinya kan, ajang ketemu juga jadinya kan. Iya. Ya walaupun nggak ada gotong royongnya itu ya pasti kita main-main juga tapi suasananya kan Beda, beda. iya. Suasananya kan beda. Ini Jadi- campur sama bapak-bapak, terus Betul. kita dapat Iya. suplai pondasi Iya, ya kan dari ibu-ibu, cemilan-cemilan mama-mama, gitu yoi. ya. Gitu-gitu tuh. Itu seru tuh. Jalan ya, seru ya itu masih berjalan tuh seru juga ya. Seru sih. Tapi memang ini ya, maksudnya gue balik lagi ke yang tadi itu obrolan-obrolan yang gue sering lah ngobrol entah di forum resmi juga, forum nggak resmi juga gitu ya. Agak jarang tuh ngomongin gotong royong, apalagi nggak resmi ya, nongkrong gitu ya. Udah nggak ada. Padahal itu di zamannya itu jadi keseharian kan, jadi hidup yang melekat gitu loh. Dan lebih dari itu sebenarnya itu gila loh bisa tahu kan masalah perumahan itu di Indonesia kan. Ya, Di kota-kota lagi kan banyak yang nggak punya rumah, Ya. bisa nyewa doang atau apa gitu kan. Kan masalah besar ya. Di kampung kan itu selesai dengan kayak gitu doang loh. Nggak ada tuh cerita mereka pusing nggak ada rumah, apalagi di kampung Masohi tadi tuh. Gila aja lu. Si Masohi ngomong nggak ada rumah. Tetangga pada datang. Terus maksud kamu kita ini apa? Asik. Kita ada untuk kamu, asik. Iya. Mari kita bikin rumah. gitu. Kebayang nggak sih John, masih itu luar, kadang-kadang kalau kita pikir luar biasa ya masalah besar yang sedang terjadi ya jadi spotlight untuk sekelas pemerintahan kita gitu loh. Jadi masalah kan masalah pengadaan perumahan ini kan sampai Ya. ada segala dulu di Jakarta gitu ada segala program jadi program gitu.
Program perumahan gotong royong. gratis gitu ya. Apa perumahan murah ya? DP 0%. DP 0% gitu. Tapi tetap bayar gitu kan. Nah, buat orang yang nggak punya kan nggak ada harapan juga tuh. Sementara di satu daerah nggak punya uang pun gitu kan. Iya. Masalah rumah ini beres gitu. Kayak hal yang sepele jadinya artinya ya. itu adalah masalah besar bisa diselesaikan. Berarti yang menyelesaikan masalah ini juga sesuatu yang besar tuh. Ya. Yaitu gotong royong itu Gotong gitu. royong, betul. Iya kan? Iya. Nih, kayak menarik nih ngomong gotong royong. Kayak gue baru sadar gitu ya dari beberapa menit kita ngobrol ini. Kalau zaman sekarang kayak gotong royong itu diaplikasikannya di game ya. Aha. Ya walaupun sifatnya kita tetap main sendiri-sendiri, Iya. tapi di game itu kan mainnya kelompok. Iya, Iya nggak? Kayak iya. apa? PUBG, ML, Mobile Legend itu kan tim kan? Walaupun di PUBG haram kan gotong royong itu kan. PUBG ini yang haram ya. Wah, Kan gua PUBG. outframe 2 kali nih. Outframe yang kedua. PUBG sempat kena klaim haram loh. Oke, next. Maksudnya, itu terserah dah enggak maksudnya. Kalau sekarang tuh kayaknya Nggak ke situ ya, nggak ke gamenya ya. Esensinya itu ya bahwa di situ ada gotong royong ya. itu. Oh iya. Tadi hampir aja kalau lu tambahin lagi nih, panjangin lagi kalimat gue bilang dialog gue yang kemarin nih. Lu ngomong sendiri, lu klarifikasi sendiri, lu overthinking sendiri nih. Iyalah. Ya gitu maksudnya. Iya. Tim kan? Iya betul. Nah, misalnya kayak main bola, main basket. Kerjasama lah, Nah, Pak. ya kerjasama. Hmm. Kerjasama kan masuk ke gotong royong Betul. kan? Iya kan? Game-game mafia juga kayak gitu ya. Game mafia. Game mafia-mafiaan gitu ada apa? Tunggu. Bukannya maksud gimana? Referensinya kayaknya jauh nih. Ada game-game mafia kan. Apaan? Geng-geng klan-klan gitu ada kan? OC. Nah, tuh gitu-gitulah. Apaan nih waktu Ini gitu tentang mafia itu kan? Gue gak pernah main game itu sih, cuma tau lah ceritanya seputaran mafia-mafia gitu. Ada gak sih? Lu gak pernah main? Enggak COC? tahu gua, Nggak tahu? enggak gua bukan gamer. Oh, Bukan gamer. gue juga bukan sih. Ya, terus ngapain bahas? Enggak. Nah, namanya juga ngobrol ya kan? Enggak, gue mau masuknya di sini, kembali lagi di sini ketika ada konsep, gue tahu tuh ada game-game kayak gitu yang namanya mafia-mafian pasti ngumpulin orang banyak juga kan. Ya. Berkelompok-kelompok gitu Ya. kan, melawan keluarga lain tuh gitu Oh, kan. maksudnya 2 Warriors kali. Ya, 2 Warriors yang itulah PS2 gitu kan. ya. Poin gue adalah Hmm. itu walaupun itu di game ya, Hmm. orang aja mau berkumpul untuk dalam dunia kriminal aja gotong royong juga loh yang dipakai loh. Iya. Ya kan, memperbanyak anggota kan, bekerja sama gitu kan, dikasih edukasi bahwa pasti semua edukasi juga kan. Nanti bareng-bareng kita akan sampai di tujuan ini, kita akan jaya, semua akan senang gitu kan. Mari kita bergotong royong dalam melakukan kejahatan ini. Ke situ maksud gua, cuma kan lu nggak nangkep game yang gua maksud, gua juga nggak nangkep karena lu nggak suka game, gua juga nggak suka game. Tapi poin yang mau gue sampaikan tuh clear kan? Clear ya, iya maksudnya dengan bergotong royong apapun bisa diselesaikan. Kejahatan aja orang gotong royong dan Iya. berhasil loh. Iya. Itu iya, gitu. iya, bisa. Paham nggak ada yang begitu-begitu di dunia itu? Maksudnya gotong royong itu bukan sesuatu nilai yang kayak sikat baik, bukan gitu. Iya, enggak, gitu. ya. Pokoknya apapun yang dilakukan Dia alat berkelompok aja, iya. dan dilakukan secara bersama-sama ya bisa Iya. dikatakan gotong royong dong. Dan semua orang tanpa perlu diancam-ancam lagi gitu kan, mereka tuh loyalnya itu ada gitu, ada nilai di situ. Gotong royong, yuk kita semua gotong royong gitu. Ya sama dengan ini gotong royong dalam kriminal itu gitu kan. Maksud gua barang ini bukan barang yang sifatnya adalah milik orang-orang baik aja gitu. Si gotong royong ini. Gotong royong itu gitu. Orang-orang di dunia kejahatan pun memakai itu, ya itulah yang terjadi mafia, gangster, kartel. Kan itu gotong royong itu kartel itu kan. Paham enggak lu? Tapi lu jarang ya bersentuhan dengan dunia kriminal gitu ya. Gila siap bang kriminal. gua cuma aja open di sini ya. Pokoknya nanti nih bahas bahasa kriminalnya gue di crop aja ya. Fokus ke dia aja pokoknya ya. Ya fokusin ke dia aja ya. Gue di crop aja. Gue enggak Ya lebih lanjutnya maksud gua kalau lu paham, tapi kalau lu nggak paham gua nggak lanjut nih. Lu paham nggak emang yang gua maksudkan tadi? Kasih paham dong bang. Kasih paham dong bang Jadi, kriminal. coba gua kasih paham sekali ya, kalau lu nggak nyangkut kita ganti topik aja gitu. Untuk membangun sebuah, nah ini gua mau cerita soal yang gua baca soal Pablo Escobar nih.
Oke, gua Menarik nonton loh. tuh Narcos ya, Narcos, Iya, betul. Menarik tuh. Yang menarik yang dia lakukan, dia kan pencapaiannya legend banget tuh di dunia kriminal tuh. Sampai se-Kolombia tuh udahlah dia yang paling apa Iya. yang dia lakukan gitu kan. Kalau sekedar mafia doang banyak, di mana-mana juga ada mafia. Italia ada mafia gitu kan. Yang Corleone. Iya, yang menarik yang dia lakukan apa coba? Jadi di Kolombia juga gangster tuh banyak. Setidaknya ada 5 keluarga besar gangster. Ya. 5 keluarga ini dikumpulin Iya, saat. betul. Betul. Dikumpulin satu saat dikumpulin. Intinya dia tuh ngomong jing, kok gitu ngomongnya. Mamang gitu, mang gitu kan. Sekarang daripada kita berantem, perang mulu segala macam, gini aja. Kolombia ini kan gede. Kita bagi aja wilayahnya gitu masing-masing di teritori itu semua bekerja sesuai teritorinya, kita nggak saling ganggu. Ya kan? Nanti semua hasilnya ditampung di satu pintu aja, yaitu pasti dia gitu kan. Pokoknya nggak ada kecurangan gitu di situ, semua transparan gitu. Daripada kita perang-perang terus gitu kan, berapa biaya buat perang gitu kan. Akhirnya orang-orang ini setuju gitu kan. Ternyata memang setelah itu, ya iyalah mereka berkumpul, para penjahat berkumpul, uangnya makin banyak. Kalau harusnya di kantong dia cuma buat nyuap pejabat-pejabat dari kantong dia sendiri, sekarang 5 kantong. Siapa yang nggak bisa dibeli gitu? Ya. Artinya bisnis berjalan lancar gitu kan, semua aman gitu kan. Semua senang. Karena diajak di mana-mana tuh ya, yang menarik tuh gini, di mana-mana tuh mereka kan pesaing nih. Harusnya pesaing itu memang secara bisnis juga saling bunuh. Iya. Ini para pesaing diajak untuk bekerja sama. Padahal Keren saingan nggak? ya. Keren gak tuh? Keren karena dia berhasil melakukannya gitu loh. Iya. Artinya gini gitu kan. Artinya kalau orang-orang di dunia hitam aja punya pemikiran sederhana yang ternyata Efektif. bekerja efektif kayak gitu kan. Ya gimana orang-orang yang sebenarnya punya niat yang baik, besar, mulia. Kan harusnya juga lebih dari itu harusnya kan. Iyalah. Tapi yang terjadi kan Karena dampaknya akan lebih luas Iya. lagi pasti kalau misalnya ke kebaikan ya. betul. Karena yang dituju pasti semua orang kalau disuruh pilih ya tidak gitu kan, mau yang baik apa mau yang jahat gitu kan, pasti semua memilih yang baik kan. Iya. Kuesioner nih, polling nih di WA misalnya gitu kan, ada di WA kita 100 orang anggotanya, mau yang baik apa mau yang jahat, semua pasti nggak, jarang dia ada yang milih jahat. Terus tiba-tiba di dalam WA group itu ada joker. Ayo gimana? Di dalam WA group itu nyelip joker satu. Iya, baru paham kita. Oh, satu yang jahat tadi dia tuh. Terus dia berhasil tuh membuat semuanya jahat gimana? Kan nggak bisa, nggak valid. Nggak balik ke tadi lagi gitu ya? Balik ke tadi lagi. Balik mulu nih. Orang-orang yang dengan punya tujuan yang gelap aja, hitam, dunia hitam. Itu contoh yang ditunjukkan Escobar itu. Jadi semua yang harusnya perang-perangan diajak bersatu gitu. Keren loh itu. Maksudnya orang-orang dengan ya namanya penjahat kan nggak selalu semuanya pintar-pintar ya. Joker pintar tuh. Mungkin Joker pintar karena temenan nama ini juga kali ya. Orang pintar yang pasti. Bruce Wayne. Kan mereka musuhan. Ya lu nggak tahu aja, siapa tahu gitu kan si Bruce Wayne ini atau bapaknya nyekolahin dia dari dulu biar dia pinter gitu. Nggak tahu nggak tahu. Ya kalau kayak gitu kan juga bisa, nggak ada yang tahu ya kan, ternyata nenek mereka ada kakak ya kan, nggak tahu. Iya, jangan sampai didengar sama. Enggak, kalau gue tuh mikirnya gini. Poinnya dapat nggak? Dapat. Nah, okay. Kalau untuk gotong royongnya ya clear lah. Maksudnya. Jadi ketika dipakai orang jahat pun itu bekerja gitu loh. Paham? Enggak, maksud gua kalau yang gue pikirin dari tadi nih ya. Akan relate nggak gotong royong kalau didigitalisasikan? Oh, ini gotong nyambung. royong didigitalisasikan tuh Oh, akan ini relate nyambung nih sama digital, obrolan digital kemarin nih. Iya, karena kan kalau mau ngomongin apapun kayaknya sekarang nggak bisa lepas dari digital ya Bang ya. Lagi hit ya gitu. Bukan ya. lagi hit ya, emang zamannya sekarang emang zaman zamannya digital. ya? Iya. Oh iya. Emang sekarang zaman digital. Bukan jadi biasa aja ya kalau apa-apa. Kan kalau zaman sekarang itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Cia hilang. Iya nggak, artinya di digital ini lu mendekatkan yang jauh itu tuh ya udah nggak ada jarak ruang dan waktu lagi gitu. Semua bisa terkoneksi gitu dan real time gitu, tau nggak sih? Maksud gua kayak
poin-poin kayak gotong royong ini kan menarik nih ya. Mm-mm. Nah, karena kan gua rasa kayaknya untuk yang menganut sistem gotong royong itu Indonesia doang, kayaknya negara kita doang gitu ya. Itu tadi Kolombia gotong royong tuh. Iya. Mafia-mafianya. Ya mungkin Atau dia mungkin mereka keturunan Indonesia gitu. Bisa jadi gak sih? yang kayak gini gua malas. Ya, itu kan bilang yang Nggak, kita Indonesia doang, berarti nggak ada negara lain gotong royong kan? Iya, Kemungkinannya apa selain mereka adalah keturunan orang Indonesia? Apa coba? Enggak, ini kita bisa ini aja nggak sih? Apa? Gua lagi malas mikir, sumpah. ya udah. Enggak, maksudnya Anggaplah mungkin kalau di Kolombia tadi namanya bukan gotong royong. collab. Gotong Riano, gitu ya kan, gotong Riano, samu-samu, Oh, iya. gitu, gotong royong no, gitu. Enggak, Kerja sama. kerja sama. Enggak. Itu cuma di Indonesia doang, fix. Enggak, gua di Indonesia doang tuh gotong royong. Ya kan, Bang? Iya kan? Oke. Enggak, kalau di luar negeri, kalau lu bilang di Kolombia gotong royong karena mereka kan ada kepentingan. Kalau orang Indonesia, orang kita ini kadang-kadang nggak ada kepentingan pun yang namanya dorongan gotong royong. Ya kayak yang lu bilang. Gotong royong membuat rumah apa segala macam. Buat orang yang menolong seseorang untuk dibuatkan rumah ini kepentingannya dia apa gitu kan, nggak ada maksudnya. Ada. Nanti dia bikin rumah dibangunin. Iya, enggak. Ya berarti kalau gitu pamrih dong jatuhnya. Ya pamrih, tapi salahnya di mana gitu? Berkesinambungan gak sih? Iya. Jadi antara satu dan satu semua bakalan dapat Iya. masing-masing kayak arisan. Iya nggak, maksud gue mau nggak, gue sebenarnya mau nyerang dia aja nih. Iya, enggak. Iya, Gotong paham royong, lah. pokoknya gotong royong Indonesia doang kalau menurut gua. Deh. Iya, ya itu gue setuju gitu kan. Tapi kalau nggak ada kepentingan, cuma bantu-bantu doang gitu kan, ikhlas lillahi ta'ala, biar Allah yang bantu. Nah, biar Allah yang bantu itu juga pamrih itu. Jadi maksud gua nggak apa-apa juga kalau pamrih. Pokoknya khusus podcast ini ke dia terus ya. Ya. Oke. Pokoknya kalau aneh-aneh ke dia terus. Jangan sampai ngomongnya jika surga dan neraka nggak pernah ada nih ya. Wah, makin kemana-mana guys. Makin kemana-mana. Berbuat baik mengharapkan surga itu pamrih gak sih? Hah? Berbuat baik mengharapkan surga itu pamrih gak sih? Ya enggak lah, kan itu emang udah dijanjikan juga. Barang siapa yang berbuat baik, bersabda. Udah jangan ke situ apa? Tahu dia parah banget deh. Iya, yang pegang kamera aja kabur loh, padahal nggak ada dalam Udah frame. jangan ngalih-ngalihin. Bisa nggak gotong royong itu kita digitalisasikan? Ya, tarikannya ke tadi itu dulu. Tadi mana? Yang bahwa ada kepentingan di situ, ya nggak apa-apa gitu. Justru itu adalah kayak tadi kita fokus ke rumah tadi ya. Ya semua orang butuh rumah gitu. Jadi mereka gini. Digital, bikin rumah digital. Enggak, gitu, contohnya gotong royong. gini, prinsipnya dulu bahwa mereka bergotong royong itu jangan dikira konsepnya juga bukan karena mereka masyarakat yang sangat mulia, suka membantu gitu kan. Gotong royong itu saling bantu, bukan suka membantu, ya kan? Ya. Saling gitu. Jadi lu kita bantu orang bantu kita. Suka nggak suka dong jatuhnya. Artinya adalah bahwa tradisi yang seperti itu ternyata membawa kebaikan. Akhirnya semua ikut aja. Toh baik kok. Dengan cara kayak gitu semua orang jadi harusnya ada yang nggak punya rumah jadi bisa punya rumah dengan gampang gitu. Jadi nggak apa-apa konsepnya ada kepentingan gitu. Gua masuk nih. Lu nanya ke dunia digital tadi kan. Bagaimana cara apakah bisa ditarik ke dunia digital gitu kan? Kepentingan tadi itu. Ketika ada kepentingan gitu kan, ya mau kita di dunia sini, mau di dunia digital, tarikannya kepentingan itu. Ada kepentingan nggak di dunia digital itu? Artinya ada kebutuhan nggak? Kalau ada kebutuhan di situ, orang-orang akan berkumpul di situ gitu kan. Dan kalau kebutuhan itu bisa diselesaikan dengan cara bergotong royong, bekerja sama, ya orang-orang akan melakukan gotong royong. Itu. Nah, jadi di dunia digital apapun ya bisa dilakukan gitu. Contoh bangun rumah kayak tadi, mungkin zaman dulu dengan cara membangun dengan fisik. Hari gini ya bisa lo donate kan? Iya. Bisa lo donate gitu. Artinya yang bergotong royong bukan satu kampung lagi nih. Iya betul. Bisa donate ya orang-orang yang udah merantau, orang yang udah berkeluarga atau teman-teman orang yang merantau gitu kan. Kan boleh. Maksudnya ketika ayo bareng-bareng se-Maluku kita bangun rumah untuk warga Maluku gitu kan. Terus misalnya gue cuma temannya orang Maluku, gue nggak boleh bantu, boleh juga kan? Artinya lebih lebar loh. Teman dari orang yang bersangkutan, teman dari temannya bisa saling bantu juga gitu. Ketika mereka tertarik
keren ya konsepnya ya gitu-gitu loh. Nah gitu-gitu ada ada ini juga, ada impactnya juga bahwa mungkin dia nggak yang bantu ini tanpa ada kepentingan bikin rumah, tapi dia ada kepentingan yang lain, nggak apa-apa juga. Poinnya adalah ketika ada satu tujuan dilakukan secara bersama-sama gitu kan, udah itu aja gitu. Dan semua mau melakukannya dengan apapun kepentingannya lah. Artinya tetap di situ harus ada kebutuhan, Bung John. Nah, ketika di apapun kebutuhannya itu, ketika kebutuhannya penting, di dunia digital itu sebenarnya tinggal ngerubah bentuk aja. Kayak tadi gotong royong harus bertemu, di dunia digital nggak perlu bertemu. Betul. Tapi ada yang perlu bertemu di dunia digital, misalkan dikumpulkan dalam rekening gitu kan, ya kan support kita terkumpul dalam rekening tuh, rekening yang bertemu gitu. Jadi uang-uang kita bertemu di satu rekening itu. Mereka tuh, lu uang dari mana? Gua uang dari Andes gitu. Mereka ketemu tuh uang-uang itu di dalam rekening itu. Mereka berkomunikasi juga tuh. Oke. Jadi nggak kitanya yang ketemu gitu kan? Apa ya? Niat kita ketemu di rekening itu gitu. Apakah dalam bentuk uang? Ya kita kan nggak pernah tahu ya bentuknya rekening itu apa ya. Ya. Tapi ada wujudnya pasti kan? Apa nih? Yang di dalam rekening itu. Iya, ada angkanya. Ada angka. Ada kan, angkanya. Wujudnya ya angka. Iya, itu. Iya kan? Bener. Pasti ada wujudnya kan? Enggak ya? Enggak ya? Kalau di bank iya ya? Suara jangkrik. Kalau di bank gue naruh duit nih, lu naruh duit lu sama duit gue bisa ketemu tuh di satu brankas tuh. Iya, terus halo, sapa-sapa gitu. Hai gitu. Taruh duitnya ada kakinya gitu ya. Hai duit Andres, hai duit gitu. Elah. Ngapain di sini? Ini mau donasi buat bantu teman. Sama aku juga gitu ya. Nah, balik lagi. Ya artinya bentuknya aja yang berubah. Betul. Bisa nggak membalikan esensi gotong royong yang selama ini yang dari tadi kita udah cerita ya, masa-masa kecil kita itu sering melakukan gotong royong sesama suka warga. Atau tidak suka. Iya, sesama warga, kumpul apa segala macam. Bisa nggak mengedukasikan, ngebalikin lagi nih semangat gotong royong yang seperti yang dulu-dulu tuh ke era sekarang? Bisa banget. Ataupun kalau emang bisa, platform yang seperti apa? Bisa bang. Pertama bisa banget. Karena tadi makanya gue tarik ini tuh soal gotong royong itu pasti ada yang mau dibereskan kan. Ya, ada pasti, kebutuhan yang harus dibereskan. pasti. Berarti ada kebutuhan di situ gitu Ya. kan. Artinya bahwa itu bisa banget ya bisa banget. Karena kan semua pasti tetap ada yang namanya kebutuhan kan. Maksudnya ada kebutuhan yang bisa diselesaikan dengan cara bekerja sama gitu ya. Stop sampai di situ. Maksud gua untuk apa ya? Ngebangkitin jiwanya lagi loh, jiwa Ya karena kebutuhan tadi itu. Enggak, Pak. Nih contoh kasus nih di sebuah lu lagi butuh misalkan kayak ya anggap lu rumah tadi itu. Contoh rumah aja lah biar relate ya. Cuma aduh dari gaji nggak bisa nabung gitu kan, minta ke siapa gitu kan, bla 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 gitu kan. Gimana ya caranya? Arisan nunggunya lama banget, udah mau dapat ada kebutuhan lain, habis lagi gitu kan. Ada nggak ya modelan yang maksudnya solusinya apa ya gitu, kayak nggak ada solusi lagi gitu kan. Tiba-tiba di sebuah dunia yang lain yaitu dunia digital, ada orang yang sedang menggerakkan persis seperti yang terjadi di kayak yang gue ceritain di awal tadi tuh. Tapi mereka lewat platform digital gitu kan, kayak kita bisa gitu-gitulah, gitu kan. Nah, mereka di sana mengumpulkan gitu kan, member-membernya itu dikumpulkan untuk mereka sebenarnya melakukan arisan secara digital gitu. Secara nggak langsung. Secara digital tapi mereka sudah melakukan itu ya. Nah, lu tadi tuh yang mentok tadi, tahu ada begituan, lu ngumpul nggak ke situ? Balik lagi tergantung kepentingan. Ya karena gue butuh kan. Iya. Mereka sedang agenda mereka sedang rumah untuk semua orang gitu kan. Rumah untuk everybody gitu. Semua orang berhak punya rumah. Misalkan itu tagline-nya kan, tagline dari platformnya kan.
Lu di luar nih nggak tahu itu, ketika lu tahu itu lu ngumpul sendiri nggak? Iya. Karena ada kepentingan Iya, di iya. situ. Artinya yang menyatukan semua orang yang kumpul di situ kepentingan. Lu butuh apa gitu. Mari Nah, kita selesaikan bersama-sama gitu. Betul, ketika platform itu udah selesai dengan itu, pasti mereka bikin yang lain-lain lagi. Apapun kebutuhan mereka, mereka akan lakukan campaign untuk itu. Dan semua orang kan berkumpul di situ dengan berbagai kebutuhannya gitu. Persoalannya adalah mungkin karena tadi balik lagi ke kita bilang obrolan tentang menyelesaikan masalah secara bersama-sama ini udah jarang. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa di dunia digital pun, atau mungkin nggak ada di dunia digital karena orang udah nggak tahu lagi, anak-anak muda ini nggak tahu mau bikin apa Itu. secara gotong royong gitu. Itu mungkin ya, iya Jadi juga kayak sih gitu. ya. Karena nggak diobrolin kan. Kalau itu diobrolin, mereka lihat peluangnya, ya kita tahu lah di dunia digital apapun bisa dilakukan. Gotong royong bisa dilakukan di desa, Ya. digital pasti bisa. Cuma persoalannya kalau mereka paham konsep gotong royongnya, memindahkan ke dunia manapun, ke dunia digital, dunia manapun, mereka bisa karena konsepnya paham. Untuk bikin mereka paham sama konsepnya, sadar Ya. akan Ya. ya ditinggalin saya lagi nanya lo padahal. Iya, udah gitu nggak ada isinya lagi. Udah ninggalin frame, out frame untuk sesuatu yang nggak ada apa-apanya juga Stop, gitu. cukup diam daripada saya nanti lupa ya kan. Ya, itu. Ya. Kalau gue pikir sih gini ya, kalau itu diobrolin, diceramahin, makin gak ngerti lagi orang-orang zaman sekarang ini. Terutama gue pikir ya, anak-anak mudanya lah ya. Karena kan ya kalau orang tuanya paham lah ya. Cuma Ini bukan meng-underestimate sekali lagi ya. betul. Nggak, karena ya hari-hari gini yang memenuhi dunia digital mau nggak mau memang Iya. ya porsinya lebih banyak orang tua apa anak muda. Iya betul. Pasti anak muda Iya, kan. iya. Nah, anak-anak muda ini kalau kita ceramah-ceramahin lagi, apalagi lewat digital gitu kan, mereka kita bikin video suruh nonton 3 detik di scroll langsung tuh. Iya. Gotong royong itu adalah intisari dari kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Langsung jempolnya langsung shoot gitu kali itu. Enggak semua tapi berkali. Enggak maksudnya Lu deh. kalau gue tergantung. Ya, karena tergantung pengemasannya kalau gua. Ya, karena Kalau kan gua ada packaging-nya- scroll. Keren, cantik, keren, unik gitu. Enggak, kalau gua Gotong royong adalah akar dari bangsa Indonesia. Apa nih? tapi kalau dikemas dengan menarik, kalau gua pasti gua tonton. Kalau maksud gue gini, ketika disampaikan dengan cara kayak gitu dan isinya cuma narasi yang kita sampaikan ya, mereka nggak pernah mengalaminya gitu Nggak kan, relate. nggak relate apa Nggak mereka relate, mencerna nggak relate. ini apa gitu kan Iya, prinsip iya, gotong iya. royong bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama kan. Hari gini gitu kan bersama-sama gitu. Main aja jarang sama-sama sekarang gitu. Iya, udah main sendiri-sendiri. Kepentingan bersama apa kepentingan gue bisa gue penuhin sendiri gitu lah. Iya. Gitu lah, mereka nggak relate dengan itu ketika kita sampaikan dengan narasi. Kalau yang gue bayangkan sih dibalik, kita kasih memang pengalaman langsung ke mereka. Contoh, Misal gitu kan, kayak tadi tuh sebuah platform yang isinya adalah menyelesaikan masalah apa misalnya kalau listrik misalnya listrik di sebuah daerah ada listrik yang ini enggak kurang memadai gitu. listrik ya, Misal, listrik ya, misalnya misal. ya. Nah ini Kayaknya parah. transformer ini sejenis transformer ini Bisa? ya kan, Iya. transformer itu kebayang nggak lu bentuknya kalau jadi Tiba-tiba transformer tuh skit berubah. kayak gimana tuh, galon-galonnya taruh di mana tuh? Kembali ke handphone. Ya. Dia belok-belokin mulu ya. Susah gue nih meganginnya nih. Gini misalkan dia dibentuk tadi PLN, oke PLN ya, PLN listrik ya. Kok PLN sih? Iya, listrik. PLN kan gak bisa. Listrik. Nanti soalnya dia nanti bingung sendiri nyapuinnya. Listrik Iya, yang ya. bikin masalah itu kan itu Oke. buat insert. Insert sama logo. Lu mau ngejelasin gak nih? Iya. Misalkan nih masalah listrik ya, masalah listrik apa namanya?
apa nih masalah listrik apa padam gitu sebulan-bulanan gitu. Iya, maksudnya kurang memadai aja lah. Oh, kurang Maksudnya memadai, gitu misalnya kan. mungkin listrik itu baru hidup dari jam 6 sampai ke jam 6 pagi lagi gitu. Dari jam 6 pagi sampai ke jam 6 sore itu mereka nggak ada listrik gitu-gitu. Gimana? Kalau listrik tuh berarti kan harus ini ya urusannya ke pembangkit ya. Pembangkit listriknya ya. Ya boleh lah kalau mau dibilang ke arah sana kan ini contoh aja kan gitu kan. Oke, gue lagi mikirin ini nih, soalnya masalah listrik itu kan ada kaitannya dengan ini ya, dengan ada institusi yang melakukannya. Enggak. Boleh nggak kita anak muda bikin pembangkit listrik sendiri masalahnya? Nggak kesampingkan dulu apa-apanya, cuman maksud gua gimana caranya ngenarik ke digitalnya gitu. Oke, ya, Bukan ini- cuman sekedar kita ngedonasi abis itu udah. Jadi kayaknya esensi gotong royongnya ya cuman sekedar sampai lu ngasih donasi doang gitu. Tapi nggak ada yang kayak dulu tuh kan kayaknya tiap gotong royong apalagi kalau kampung ya. Gua pasti semangat kalau kampung. Tapi Iya, kalau iya. rumah ya mungkin ya gitulah ya. Kalau Listrik ya? Lu yakin nih listrik nih contohnya? ya nih? udah apa selalu. Kok gue sih? Kan gue yang ditanya, ntar gue ngasih masalah gue yang jawab Tadi sendiri. gua udah bilang listrik lu yakin. Apa ya? Ya karena agak-agak pastinya akan ke situ-situ ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kesampingan aja nggak usah itunya, kita ngambil esensi Contoh gotong ya, royongnya. contoh. Esensi gotong royongnya. Ini apa fantasi gembel aja ya, fantasi gembel Anabel, aja. Anabel, Nah, analisa gembel. Anabel ya. Jadi gini, misalkan kita bikin ya ada masalah itu di sebuah kampung nih, kita anak-anak mudanya ngerti digital nih, anggaplah ini kampung kita gitu ya. Ya. Oh kita bikin dalam bentuk platform gitu kan. Jadi solusinya apa nih kalau listrik begini-begini gitu kan. Mungkin ada yang liar gitu kan, bikin pembangkit aja sendiri, bang gitu kan gitu. Takut gitu mungkin kan gitu kan. Bukan masalah takutnya, biayanya dari mana gitu kan. Berarti persoalannya di biayanya kan, biaya awal kan. Untuk membangun listrik itu dia awal gitu kan. Apapun lah bentuknya, apakah itu listrik dari yang kayak yang udah ada ataupun mungkin dari biogas segala macam gitu Ya, kan, tapi oke. tetap itu berbiaya. Bagaimana menjalankannya gitu kan? Pasti biayanya itu nggak kecil ya, dan semua orang punya source kan. Ya, ini nih kita butuh ini gitu kan. Udah kita sebar aja di platform itu. Ada nggak yang minat untuk itu? Yuk teman-teman semua nih, ini kampung kita nih gitu loh. Mungkin ada yang punya teknologi biogas, mungkin tahu gitu kan. Gue bisa nih eksekusinya, tapi barang-barangnya ya sama-sama kita talangin gitulah. Udah ada punya pekerja kita tuh yang bisa punya teknologi itu. Jadi kita nggak usah bayar konsultan lagi, ya kan? Costing udah murah tuh di situ tuh. Tinggal beli alat-alatnya yang dibutuhkan, misalkan apa untuk bikin biogas gitu kan. Mungkin butuh listrik lagi, alat apa. Nah, ketahuan kan harga berapa kan. Lempar aja donasi di situ. Ya balik lagi, itu mah cuma donasi doang. Enggak, maksud entar gua dulu, lempar donasi di situ mungkin dengan cara yang enggak harus sekali jalan gitu ya. Ini artinya tuh adalah berproses ya. Mungkin modelnya nabung sampai berapa lama yuk kita tetapkan. Kita Celengan, semua gitu, bikin celengan celengan. nabung secara digital aja, tapi maksudnya nggak usah di celengan lagi, tapi lewat apa kek rekening atau apa Ya. gitu kan. Apalah platformnya gitu kan. Ya. Kita bikin toolsnya, mereka melakukan itu. Bedanya apa Bung John gitu kan? Ketika itu adalah donasi yang tadi lu bilangin kayak donasi, udah selesai donasi semua jadi udah selesai Iya, semua dong. heeh. Tapi kan ini enggak, ketika itu bentuknya adalah listrik itu kan perlu dirawat terus. Dan lagi dari situ juga ada pengembangan, mungkin bisa jadi menjadi supplier untuk desa-desa sebelahnya. Bisa jadi akan jadi entah itu akan bentuknya transaksi atau tukar kepentingan. Misalnya ditukar, misalnya desa sebelah itu berlebih di sumber daya alam yang lain nih, misalkan makanannya, ikannya gitu kan. Nah bisa jadi kayak gitu. Desa ini sebagai sudah masyarakatnya menyumbang untuk melakukan membuat pembangkit listrik. Mereka kan udah keluar nih biaya nih, yang orang-orang sebelah menyuplai mereka dengan makanan, yang lain menyuplai dengan apa gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan, maksudnya digagas lewat digital gitu. Bisa juga langsung, cuma secara digital itu akan lebih lebar. Kampanyenya juga akan lebih kemana-mana gitu kan, dan sorotan juga akan dari mana-mana gitu. Kayak gitu loh. Nah, ini menarik nih, Bisa dilakukan nggak kayak gitu? bisa, pasti bisa, karena kan udah banyak ya contoh-contoh platform yang melakukan itu ya. Maksudnya ya kita sama-sama tahu lah kayak Tuh, kita bisa.com misalnya kan, ya gitu-gitu. crowdfunding lah gitu-gitu Ya, lah gitu kan. gitu-gitu.
Nah, lu kan kemarin kan ngasih tahu gua soal yang aplikasi asli buatan anak bangsa dan 100% Indonesia itu kan. Heeh. Nah, di aplikasi itu tuh ada hal gotong royong yang bisa dilakukan. Banget. Jadi gua ini ya kepo juga akhirnya kan, karena memang mereka gua lihat di campaign-campaignnya itu kan, ada apa namanya tuh, ada lah pokoknya kata-kata gotong royongnya itu merah putih gotong royong, nah itu tuh merah putih. Konkretnya? Merah putih itu gue paham tuh karena itu produk dalam negeri kan, Oke. gotong royongnya gitu kan, nah itu ada ternyata setelah kulik-kulik. Gue gitu belum kan. ngulik-ngulik banget lagi nih soalnya nih aplikasi Iya, ini. setelah Karena gua kemarin mau kulik-kulik gitu nanya kan. lu lagi sibuk kan. Ada hal-hal kayak jadi di aplikasi itu pihak penyelenggara aplikasi atau developernya membuat sebuah sistem yang namanya sharing profit ya namanya ya, sharing profit untuk member-membernya ya. Orang kan banyak ini apa nih sharing profit apa nih gitu. Kayak MLM. Iya makanya sharing profit itu artinya adalah kayak misalkan lu nih misalkan lu melakukan transaksi di dalam dia kan ada transaksi, gue udah bilang kemarin kan bahwa di dalam juga ada transaksi Nah itu keuangan yang belum kan. sempat gue kulik-kulik lagi tuh. Nih kita lihat nih gotong royong dari ini kita bicara dari aplikasi itu mereka ternyata menanamkan sistem gotong royong dalam ekonomi. Nih gue jelasin nih. Ketika lu bertransaksi di situ gitu kan, perusahaan akan memberikan beberapa persentase dari transaksi lu itu, perusahaan mengambil berapa persen, transaksinya dibalikin ke lu lagi sebagai cashback. Hitungannya adalah persentasenya ya. Tapi setidaknya perusahaan memberikan setiap lu bertransaksi, perusahaan cuma ngambil segini gitu kan, persentasenya buat member dikasih segini gitu kan. Buat lu gue yang nih. melakukan? Ya. Gue melakukan transaksi? Iya. Oke, terus? Terus dibalik buat lu tuh. Terus nanti di ujung kita jelasin gotongnya yang di mana gitu ya. Nanti lu ngajak orang nih, seru juga nih transaksinya nih. Kita bertransaksi dapat cashback udah gitu mudah. Secara digital kalau mudah jelas ya, kita nggak perlu kemana-mana. Ini ada bagian buat kita setiap kali transaksi dan secara sistem langsung masuk ke profit kita gitu kan. Langsung masuk. Selesai transaksi. Langsung masuk. Jadi by sistemnya itu loh yang menarik gitu. Kalau sekedar nanti mereka di akhir periode mereka udah ada keuntungan terus dibagi-bagi sedikit buat masyarakat, itu CSR namanya kan. Ini enggak CSR gitu kan, bagi-bagi sedikit lah kalau ada lebihnya. Ini enggak, setiap transaksi artinya perusahaan itu dari awal udah mau berbagi keuntungan dengan member gitu. Persentasenya juga gue pikir sangat jarang dilakukan oleh aplikasi lain. Agak apa ya? Mereka mengambilnya kalau aplikasi lain gitu mengambil misalkan kayak gini nih, ini perusahaan ini bagi-bagi buat pihak lain ya, atau konsumennya ya, mereka kayak dibalik gitu loh, kebalikan dari itu yang mereka lakukan. Kan gue heran kan, kok perusahaan konsepnya beda gini gitu kan, dimana yang lain mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dulu gitu, dia enggak, malah persentasenya itu lebih banyak yang disebarkan ke anggota-anggotanya, totalnya jadinya gitu. Iya, aneh kan? Nah, terus dapat apa perusahaannya? Ntar dulu. Oke. Jadi lanjut ya. Jadi ketika lu satu member anggota itu bertransaksi, mereka dapat poin gitu kan. Poin ya. Dapat sharing. Lu ngajak orang nih karena ini menarik, lu ajak nih misalnya Bang Bayu nih. Bang Bayu lu ajak gitu kan. Nah, dari transaksi Bang Bayu nanti Bang Bayu dapat tuh presentasenya. Lu juga dapat presentasinya lagi. Ini anggap lah ya dapatnya itu 10% misal dari transaksi lu ya. Dia juga dapat tuh 10% dari transaksinya dia dapat. Ntar ada presentasi ke lu gitu kan, berapa persennya gitu. Lebih dari 10% itu. Oh, jadi gua melakukan transaksi nih. Misalnya yang gua kan dapat apa sih yang kan kode referral gitu kan. Jadi kan dari lu tuh. Nah, itu ya. Lu ketika lu ngajak Bang Bayu mendaftar di aplikasi itu, Bang Bayu butuh kode lu ketika mendaftar lu punya kode tuh, kode referral. Karena lu juga punya dikasih kode referral dari orang yang ngajak lu gitu ya. Anggaplah dimulai dari lu nih. Kode referral lu kasih ke Bayu, artinya Bayu lu ajak gitu kan. Nah, ketika lu melakukan itu pun lu juga udah dapat profit dari perusahaan. Lu melakukan itu aja. Gua nge-sharing doang. Iya, lu dapat profit ketika dia udah jadi anggota ya. Ternyata melengkapi mendaftar dan jadi anggota. Lu ngajak itu lu udah dapat pembagian tuh dari perusahaan gitu. Tapi itu sekali itu doang. Yang menariknya adalah setiap kali transaksi dia
berapa persennya itu ya, berapa puluh persennya itu akan masuk ke lu otomatis ketika dia bertransaksi. Dan dianya dapat juga. Dianya juga dapat gitu kan. Elunya juga tadi gitu, elunya oke, dapat oke. lu bertransaksi dapat, elunya juga ke orang yang mengajak lu bagi tuh hasilnya itu. Di situ gotong royongnya. Mulai kelihatan kan bahwa di sini ada sistem lu mendapatkan tapi lu juga sekaligus membaginya ke orang-orang yang sudah saling bekerja sama itu. Coba lu bayangin ketika rantai-rantai ini berjalan banyak gitu kan. Semuanya akhirnya kan mendapatkan titik yang sama kan. Lu dapat banyak nih, gitu kan dia masih kecil tapi dia kan nanti di bawahnya ada lagi. Ya kan, dan itu juga oh ini kayak ini dong, ya itu yang lu bilang tadi Iya, MLM. iya. Itu sampai Bedanya? di 2 level doang. Jadi dari lu ke Bang Bayu nyari misal ngajak orang lagi, menarik nih, diajak lagi tuh temannya. Pak Hendrik misalnya kan, temannya itu kan. Nah, sampai di Pak Hendrik aja tuh masuk ke lu tuh transaksinya. Dari Pak Hendrik misalnya ngajak Pak Kasmut misalnya kan. Nah, dari Pak Kasmut itu udah nggak masuk lagi ke lu, jadi dibatas. Artinya adalah supaya untuk membatasi bahwa poin utamanya bukan di situ memang. Ini hanya cara aplikasi ini mendidik. Biar kita bisa berbagi. Betul. Oke. Jadi ada sistem di sini di mana-mana tuh. Secara nggak langsung ya, ketika kita melakukan transaksi, lu tanpa dapat. kita sadar, kita udah melakukan Iya. berbagi. Iya, lu dapat juga, barang dapat, keuntungan dapat lagi, cashback lah istilahnya gitu-gitu kan. Lu juga ngebagi ke orang ketika lu bertransaksi itu lu ngebagi ke orang gitu kan. Semua orang diajak tuh berpikir seperti itu. Dan itu dilakukan secara sistem, Bung, di aplikasi itu. Itu tuh yang bagian yang kerennya. Itu bukan Kerennya kenapa? by system. Jadi nggak akan ada Curang-curangan gitu. pilih-pilih gitu kan. Pilih-pilih kasih, oh dia kasih ini nanti dia dikasih deh, atau perusahaan nggak transparan jadinya. Perusahaan masih butuh duit nih, nanti aja dia baginya. Enggak. Langsung ketika transaksi profit itu ke share ke lu. Jadi udah by system itu udah ya nggak ada curang-curangan, nggak ada lagi keraguan bahwa memang itu terjadi karena lu bisa ngecek setelah bertransaksi ada datanya tuh, transaksi lu berapa, dapat ke lu berapa yang lu bagi ke orang. Mana Menarik ada juga sistem dikulik-kulik ya. mana ada sistem mencari duit, mencari pekerjaan yang sistemnya kerja aja lah. Mana ada lu kerja juga, lu bantu orang tapi lu bagi duit juga ke orang dari gaji lu. Nggak ada kan? Diam. Saya mau mulai membagikan supaya saya dapat koinnya. Ada beberapa banyak lagi tuh sumber-sumber profit yang disediakan oleh perusahaan untuk member-membernya gitu. Diam. Saya mau membagikan. Kopi. Deh, biarin aja ya buat lo.